Oke, kalau mujamu janasah itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, arwahnya, sang pelopornya lah. Nah, ini nama kitabnya apa? Mungkin lupa nambahnya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu nama kitab mu'jamnya adalah Al-Ain. Mungkin sekalian bisa diapal-apal atau diingat-ingat lah biar nggak lupa. Mujamu janasah arwahnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, eh, nama kitabnya Al-Ain. Sedangkan kalau Mu'jam Mubawabah itu Abu Abid Al-Qasim Ibni Salam, dan Ibnu Sayyidihi dalam kitabnya, nama kitab Mu'jamnya adalah Mukhassas. Gitu. Jadi ini dari Ar-Raid dulu ya, dari perbedaannya. Kalau Mu'jam Mujanasah Khalil bin Ahmad Al-Farhidi, kalau Mu'jam Mubawabah itu Abu Abid Al-Qasim Ibni Salam dan Ibnu Sayyidihi dalam kitabnya, dalam nama Mu'jamnya adalah Al-Mukhassas gitu. Lanjut, yaitu perbedaan yang kedua adalah secara manhaj ya. Secara manhaj secara manhaj dan tertib. Nah, kalau mau jamu janasah, mungkin kalian bisa lihat tajma'u fiha al-fat wa tertib dakikon. Mungkin kalau aneh ini garis bukan terus. Ini tajma'u fiha al-fat wa tajma'u fiha al-fat wa tertib dakikon. Jadi kalau mau jamu janasah itu mengumpulkan kata-katanya itu, atau setiap katanya ya, setiap kata ya itu disusun secara dakik. Ini gambar. Wa khitati muhakkamah, dan langkah-langkah yang muhakkamah. Ka'anna tertib hasban nizal makharij sautiyah. Seakan-akan ini susunannya itu sesuai dengan makharij sautiyah yang kalau nggak salah dikirim sama Ustadz Hasan, yang apa tuh, yang paling dalam suaranya, kayak ain, ha, ha, dan sebagainya. Dan itu menurut Anies sih itu perlu dihafalin ya, yang ain, ha, ha, dan seterusnya. Nah, setelah itu setelah itu eh, kalau itu mujamu janasah. Jadi tajmu fi'al alfat wa tartib dakikon wa khitati muhakkamah karena tertib hasban nizam makhraj sautiyah. Seakan-akan kayak makhraj sautiyah. Mujanasah itu kayak seakan-akan kayak makhraj sautiyah. Nah, sedangkan kalau mu'jam mubawabah taqumu ala absati anwal jam'i wa tertib, apa ini? Li'annaha tajmul alfat allati taduru haula mawdu' wahid fi makanin wahid. Seakan-akan taqumu ala absati anwa, bukan seakan-akan. Kayak mendirikannya itu, membangun mu'jam mujanasah itu apa ya, lebih sederhana anwal jam'i wa tartib. Jadi lebih sederhana anwal jam'i wa tartib. Kenapa? Li'annaha tajmu alfat allati taduru hawla maudi wahid. Karena berperannya itu dalam satu maudu. Satu maudu pada tempat yang sama, pada tempat yang satu. Selamahan aneh gitu ya. Itu secara manhaj dan tertib. Mungkin diulangi, kalau mujanasah terjemah via alfat wa tertiban dakikon mungkin kata kuncinya dakik, wa khitati muhakamah karena tertib hasaban nizamil makharij sautiyah. Terus kalau mujam mubawabah itu taku ala abasati anwa al-jam'i wa tertib. Itu lebih sederhana lah mengumpulkan dan penyusunannya itu. Kenapa? Terjemah alfat allati taduru haulal maudu wahid fi makanin wahid. Itu perbedaan yang kedua. Oke, lanjut perbedaan yang ketiga. Min haisul bahas fiha, apa perbedaan dari pembahasannya itu. Nah, kalau mau jamu janasah la yastafidu illal al-mutakhassis. Nah, yang jamu janasah itu apa ya? Yang orang yang dipahaminya, orang yang bisa memahami itu
Cuma orang-orang yang al-mutakhasis, orang-orang yang khusus gitu. Maksudnya orang-orang yang ber, berkompeten di dalam bidangnya. Orang al-mutakhasis, dan al-mutakhasis ini itu orang-orangnya qalil, sedikit. Qalilun minal ulama, au minal ulama. Nah, sedangkan kalau mau jamu bawabah, al-masak, apa ini? Masak, al-musaqqaf, al-adi, itu al-musaqqaf al-adi juga bisa. Sejarawan yang biasa juga itu insya Allah bisa. Kalau mau jamu bawah sakaf al-adi yasati an yasila ila ghayatihi. Jadi bedanya mujanasah al-mutakhasis, kalau al-mujamu bawabah, al-musaqqaf al-adi eh, itu juga bisa sejarawan biasa kalau untuk mujamu bawabah. Kalau misalnya ada yang saya aneh terlalu cepat atau misalnya terlalu lambat itu, tolong dicepetin dong, bilang aja ya. Terus mujanasah itu akhsabu majalan, lebih luas majalnya, wa arqafunan, dan lebih tinggi seninya, wa aksaru tadawulan, dan lebih banyaklah tadawulan wan intisyaran. Dan apa ya, intisyaran tuh penyebarannya kayak wa muwajjahu liman ya. Nah, mungkin di sini yang ditandain liman ya'rifu alfat lakin yajhalu ma'aniha. Itu kalau mujanasah. Bentar. Kalau mujanasah itu ya'rifu alfat walakin yajhalu ma'aniha itu. Sedangkan kalau mu'jam mubawabah itu yaljau ilaiha man ya'rif man ya'rif man ya'rif makna awil maudu wala ya'rifu al lafaz dal alaih. Jadi kebalikannya, kalau mu'jam mujanasah ya'rifu ya'rifu alfaz lakin yajhalu ma'aniha, tahu tahu secara lafaz tapi nggak tahu secara maknanya. Sedangkan kalau mu'jam mubawabah itu kebalikannya. Mu'jam yaitu ya'riful makna, mengetahui makna, tapi yajhalu ma'aniha. Yajhalu alfaziha. Jadi tahu makna tapi nggak tahu secara lafaz gitu. Nah, itu nomor 9 ya. Nomor 8. Nomor 8. Nah, jadi mungkin ya istilahnya bisa kopas lah, kopas. Ya, copy paste dari sini langsung ke buku kalian misalnya kalau ada soal kayak gini. Lanjut ke nomor 9 halaman 200. Oke. Ntar berarti udah ganti PDF mungkin ke PDF yang ke jawaban soal buku Ma'ajim. Nah, itu dari nomor 9 ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Min akdamil madaris al-mu'jamiyah, yang paling duluan lah madaris mu'jamiyah itu madrasatul taklibati sautiyah. Yang paling duluan tuh sautiyah tuh, madrasah sautiyah. Nah, pertanyaannya adalah cek kedengaran. Kalau misalnya nggak kedengaran, langsung bilang di sini ya. Soalnya kalau di grup kelas ini matiin notifikasinya, jadi nggak kebaca. Oke, pertanyaan nomor 9 itu ma makna madrasah. Di sini Ustadznya pernah bilang madrasah itu bimana manhaj. Sini. Ini itu ya. Al madrasah bimana manhaj. Nah, terus udah tanya itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, mal maksud bitaklibati sotiyah. Nah, kan taklibati sotiyah itu nih. Lanjut kata selanjutnya, hadhil madrasah. Perlu aneh tandain nggak ya? Hadhil madrasah lam ta'tamid. Duh. Lam lam ta'tamid fi jam'il mufradatil lughah ala sima wal istiqrar wa musyafahatil arab. Bal tadammana hasru kullal mufradat al-lughawiyah summa i'tamadat ashabuha al-mustamal wa syarahuhu. Nah, jadi kalau
Apa yang dimaksud dengan mu'jam, maksud taklibati sotiyah itu lam ta'tamid, tidak bersandar fi jamil mufradatil lughah ala sima wal istiqrar wa musyafahatil arab, nggak bersandar pada itu jamil mufradat, mufrad mufrad bahasa ala sima wal istiqrar wa musyafahatil arab, dan diskusi orang-orang bahasa Arab. Bal tadom mana hasru kulal mufradat, tetapi mengumpulkan hasru itu apa ya, pembatasan kalau nggak salah ya, kulal mufradat seluruh kosakata bahasa, summa ya tamadat ashabu hasu, terus bersandarkan pada yang dipakai dan menjelaskannya gitu. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, man ra'id hadhil madrasah wa ismu mu'jamuhu, siapa ar-ra'id, siapa pelopor hadhil madrasah, madrasah di sini maksudnya adalah madrasah taklibati sautiyah, siapa ininya, ar-ra'idnya, yaitu ar-ra'id hadhil madrasah, ar-ra'id hadhil madrasah, salah lagi, ar-ra'id hadhil madrasah huwa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Terus nih ditanyakan nama mu'jamnya apa? Yaitu mu'jam Al-Ain. Nama mu'jam kita, nama mu'jam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yaitu mu'jam Al-Ain. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, waman attaba'ahu wa asma ma'ajimihim, siapa yang mengikuti manhaj ini nih? Siapa yang mengikuti manhaj taklibati sotiyah nih? Dan sebutkan nama-nama mu'jamnya, yaitu di sini eh, di sini ya. Ntar dulu, tandain lagi. Ntar. Nih, di sini. Tuh, nggak kelihatan lagi. Ntar ya. Oke, tuh, tuh, dari situ. Aduh, tabi'ahu, mana nih? Abu Ali Qali Al-Bari. Nah, itu ada tiga sebenarnya. Abu Ali Al-Qali, nama mu'jamnya Al-Bari. Terus selanjutnya Ibu Abi Mansur Al-Azhari, nama mu'jamnya Tahzibul Lughah. Terus As-Sahibu Ibni Ibad, nama mu'jamnya Al-Muhit fil Lughah. Jadi yang mengikuti atau yang mengikuti taklibati sotiyah ini ada tiga, yang di buku ada tiga ya. Itu Abu Ali Al-Qali, nama mu'jamnya Al-Bari. Terus Abi Mansur Al-Azhari, nama mu'jamnya Tahzibul Lughah. Terus As-Sahib Ibni Ibad, itu nama mu'jamnya Al-Muhit fil Lughah. Gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Ada yang ditanyakan atau ada yang mau nambahin barangkali? Oke, lanjut ya mungkin ya. Oke, berarti sekarang ke nomor nomor 10. Oke, nomor 9 kan udah nih. Nomor 9 udah. Oke, lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 ya. Terus kita baca soalnya dulu nih. Jelaskan wadih al-hadf. Jelaskan tujuan min nasyati hadhil madrasah, dari dibuatnya madrasah ini, waman hajihi. Aduh, waman hajiha, oke benar. Dan apa manhajnya fi jam'it wa tartib, dalam mengumpulkan dan menyusun al-madah mu'jamiyah, dan kaifiatul bahas, bagaimana pembahasan fiha an ma'anil kalimat, dalam pembahasan kalimat-kalimat ini. Oke, nomor 10 kan kalian ada kan ada depan kalian ada buku majim kan. Sekarang nah, kalau wadah hadaf itu tujuannya di halaman sebentar. Halaman 8.
80. Oke, tadi oh ya, diulangi lagi ya. Ini nomor 10 di buku halaman 200, di buku Ma'ajim halaman 200 ya. Soalnya nomor 10 halaman 200. Nah, untuk pertanyaan untuk jawaban dari nomor 10 itu wadah hadaf, jelaskan tujuan dari pembuatan madrasah ini. Kalau di yang menurut Ane ya, itu di halaman 49. Oke. Coba dibuka mungkin halaman 49. Udah buka ya nomor. Udah buka belum? 49. Falas. Oke. Nah, al-hadaf min talifil kitab lain ini menurut Ane aja ya. Soalnya kalau saya yang paling relevan yang menurut Ane sih ini. Al-hadaf min talif kitabul min kitabil min talifil kitabil ain. Soalnya kitabil ain kan karangan dari Khalil bin Ahmad Al-Farihidi juga yang sekaligus ar-raid taklibati sautiyah. Jadi menurut Ane ini yang paling relevan sih. Oke, gambaran umumnya. Langsung aja deh. Langsung aja ke baris ke 1, 2, 3, 4. Baris kelima deh. Ini. Baris kelima halaman 49 di nomor 2. Al-hadaf min talifil kitabil ain, baris ke-5. Kelihatannya ini langsung aja sih. Langsung aja ke jawabannya. Itu liya jama'u fihi. Oke. Temu liya jama'u fihi al-fad al-lughah bitariqatin riyadiyatin. Tandain mungkin di stabiolin atau ditandain. Dilipat bukunya mungkin. Oke, udah ketemu belum bukunya? Soalnya takutnya kecepatan nih. Falas. Nah, tuh tujuan dari pembuatan madrasah ini apa sih? Liya jama'u fihi al-faz al-lughah bi tariqatin riyadiyatin hasiratin wa syamilatin wa tartib dakik wifqa manhaj marsum yakumu ala asasi ilmi. Oke. Jadi mungkin Anda ceritain dulu. Jadi sebelumnya itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu ngelihat bahwa apa ya? Yang mengumpulkan lafaz ini tuh dikit banget dari segi bahasa, dari dalam segi risalah juga itu dikit. Dan apa ya? Dan setelah khususnya itu setelah ba'da mautil Arab, mungkin di kalimat-kalimat sebelumnya itu ba'da mautil, setelah uh, apa ya? Kematian masa. Pokoknya telah matinya bangsa-bangsa Arab al-fusaha yang fasih lah. Nah, itu gambar umumnya. Maka beliau Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengumpulkan liya jema'u fihi alfat al-lughah bi tariqatin riyadiyatin hasiratin gitu. Oke. Dia mengumpulkan alfat bahasa dengan cara riyadiyatin yang sistematis. Menurut Ane ini terjemahnya sistematis ya menurut Ane. Riyadiyatin hasiratin wasyamilatin, terus juga apa ya, mencakup keseluruhan ya. Mencakup keseluruhan watarti budakik, tetapi penyusunannya itu dakik. Wifko manhaj, ya sesuai dengan manhaj marsum yakumu ala asasil ilmi gitu. Itu kalau hadaf ya. Itu di halaman 49. Mungkin bisa ditandain liyaji maufi'at al-lughah bi tariqatin riyadiyatin hasratin wa syamilatin wa tartibu dakik wifko manhaj marsum yakumu ala asasi ilmi gitu. Oke. Kecepatan mungkin. Itu yang wadah hadaf wadi al hadaf ya.
jelaskan tujuannya. Nah, itu tadi tuh halaman 49 mungkin bisa ditandain. Nah, sekarang manhaj ini. Nah, sekarang manhaj ini mungkin kalian bisa lihat balik lagi, pindahin lagi ke layar kalian. Layar HP kalian. Manhaj hadhil madrasah yang di Zoom ini. Ini aneh ngambil dari ini ya, dari referensi lainnya. Nah, manhaj hadhil ini bacain manhaj hadhil madrasah itu kalau sesuai taklibati sotia itu ada 5. Yang pertama, tartibul mawad alal hurufi hasab makharijiha. Nah, taklibati sotiyah ini disusun tartibul mawad ala hurufil hasab makharijiha, sesuai dengan huruf yang dikeluarkan dari mulut kita tuh, yang paling dalam lah pokoknya. Tartibul mawad alal hurufi hasba makharijiha itu. Terus yang kedua, taksimul mu'jam ila kutubin. Terus membagikan mu'jam ini kepada ila kutubin, ke buku-buku gitu. Ini membagikan mu'jam setelah makharij, setelah disusun tartib mawadnya ala hurufi mahasbi makharijiha, terus dibagikan nih taksimul mu'jam ila kutubin, membagikan mu'jam ila kutubin. Nah, yang ketiga, tafri'ul kutubi ila abwabi bihasabi al-abaniyah. Jadi membagikannya juga ya, atau mencabang setelah ditaksim. Gimana nggak paham sih, sama aneh juga. Jadi nggak paham juga, tapi pokoknya dulu ya, aneh satu-satu dulu ya nanti. Tafri'ul kutubi, mencabangkan kitab-kitab ila abwabi bihasabil abaniyah, sesuai dengan bab-bab yang al-abaniyah. Terus yang keempat, hasydul kalimat fil abwab. Nah, setelah dicabangkan, sekarang hasydul kalimat itu konsentrasikan kalimat pada bab-bab gitu. Konsentrasikan kalimat pada bab-bab. Nah, setelah itu baru deh yang terakhir manhajnya, yaitu taklibul kalimah, pembolak-balikan kalimah ila mukhtalifatis syiyag, kepada sigoh-sigoh yang berbeda-beda. Allati ta'ati minha, yang datang kepadanya. Oke, ada yang bingung? Ada yang bingung? Angkat tangan mungkin. Emang sulit sih. Mungkin ada yang paham? Bintang ini masih nomor 9 yang ini mana hajinya? Iya, masih nomor 10 dong. Oh nomor 10. Ya, kan nomor 10 kan waduh. Halaman 49. Iya sekarang nomor 10 maksudnya. Iya, nomor 10. Masih nomor 10 ya. Yang Wadi Kan Al-Hadiyah tadi itu yang halaman 49 kan? iya. Nah, itu kan. Nah, terus dilanjutnya di soalnya kan waman hajiha fi jami wa tartib. Terus jelaskan manhajnya dan pengumpulannya. Nah, ini gitu. Iya. Jadi mati. Kalau ganti soal nanti aneh kasih tahu ini ganti soal lah. Lanjut ke ganti soal gitu. Oke. Nah, tadi manhaj hadil madrasah taklibati sotiyah itu ada 5. Tertibul mawad ala huruf bihasabi makhrajah. Ya. Tertibul mawad ala hurufil hasabi makharijiha, itu penyusunan pelajaran-pelajaran ala huruf, pada huruf-huruf yang sesuai dengan makhrij. Pokoknya disusunlah huruf-hurufnya itu hasabi makharijiha. Mungkin menurut aneh ya, itu yang dikirimin sama ustadznya. Jadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu nyari tahu apa dulu nih yang paling dalam nih. Oh, ternyata yang paling dalam ain dulu nih. Jadi tulis ain, terus selanjutnya apa nih? Selanjutnya yaitu H, terus H sampai selanjutnya. Menurut aneh gitu ya. Tartibul mawad ala hurufil hasabi makharijha. Sesuai dengan huruf yang keluar yang paling dalam dari tenggorokan atau dari mulut. Itu.
Terus yang kedua, taksimul mu'jam ila kutubin. Membagikan taksimul mu'jam ila kutubin, terus membagikan mu'jam kepada buku-buku. Nah, ini belum paham banget, belum paham. Terus tafri'ul kutub ila ababil bihasabi al-abaniyah. Terus mencabangkan buku-buku kepada bab-bab yang sesuai dengan al-abaniyah. Nah, ini sama juga belum paham juga. Nah banget, mungkin ada yang bisa jelasin nanti. Terus yang keempat, hasydul kalimat fil abwab. Mengkonsentrasikan setelah di fara, kita konsentrasi hasydul kalimat fil abwab. Konsentrasi kalimat pada bab-bab. Terus yang terakhir taklibul kalimah ila mukhtalifil siyag allati tati minha. Terus dibolak-balikan tuh kata-katanya, misalnya kan akoda jadinya tadinya kan kok ada, terus dibalik taklibul kalimah ila mukhtalifis siyag, terus dibalik-balik nih, berarti yang paling awalnya apa tadi nih, kan kok ada, yang paling dalam kan berarti ain dulu, berarti ain, terus kof, baru dal, habis itu dibolak-balik lagi tuh gitu, menurut Ani gitu ya kalau manhaj hadil madrasah. Nah itu manhaj, sekarang masih nomor 10 ya, nomor 10, tapi kaifiatul bahas fiha an ma'anil kalimat. Bagaimana pembahasannya? Nah, di sini Ani juga dapat dari sumber lain. Yang ini nih. Cobanya salah. Kaifiatul bahas fiha, ini masih nomor 10 ya. Pertama itu tajridul kalimah minal hurufi zawaid. Tajridul kalimah minal hurufi zawaid. Jadi di apa ya? Dimujaradkan dulu nih kalimat dari huruf-huruf yang ditambahkan. Contoh misalnya ada kata aslama. Aslama itu kan huruf tambahannya apa? Hamzah. Alif lah, alif. Aslama. Nah, kita ditajrid mujaradkan kalimat dari huruf-huruf yang ditambahkan. Jadi dipisah dulu nih mana huruf aslinya. Misalnya contoh tadi aslama, jadi ditajrid jadinya katanya jadi kata salimah gitu. Oke. Kaifiatul bahasnya yang pertama. Terus kalau kalau pembagian yang kedua itu idza kanatil kalimah mudhoaf. Nah, apabila kalimatnya itu mudhoaf tuh. Contohnya farro atau syadda, itu kan mudhoaf tuh, ada tasydidnya. Maka yafaqqul tad'if litau'idil kalimah ila asliha, itu dikembalikan kalimat ke aslinya. Contohnya nih, kelihatan nggak? Syadda jadi syadada gitu. Habis itu baru di taklib. Ngerti nggak guys? Nah, setelah itu baru deh yang terakhir, tartibul huruf al-madah tartiban hasaban nizam. Terus disusun nih huruf-huruf sesuai dengan susunan yang secara sautiah, sesuai dengan hasaban nizam yang telah diatur tuh. Jadi ini ada 3 tajridul kalimah minal hurufi zawaid. Dipisahlah huruf zaidah, kita buang dulu, kita singkirin dulu. Contohnya lagi nih, dari kata apa ya, akoma yukimu. Nah itu berarti kan huruf tambahnya kan alif, berarti dibuang dulu nih, jadinya di tajrid, di apa ya, tajrid itu jadinya koma gitu. Nah itu kalau ada tambahan. Nah kalau misalnya mudhoaf itu kita ya apa ya, mungkin dipisah lah, jadinya misalnya tadinya syaddah jadinya syadada gitu. Terus baru deh tertibul huruf madah tertiban sautian, terus disusun huruf-huruf tadi itu disusun sesuai dengan huruf-huruf sautiah yang harus kita hafalin. Yang menurut Ani harus dihafalin sih, kayak yang tadi ain, ha yang dikasih sama ustadznya gitu. Oke, itu nomor 10. Ada yang ditanyakan sama atau mungkin ada yang nambahin atau ada yang menyanggah, oh salah nih Tang.
Harusnya kayak gini, gimana? Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ya mungkin ya. Atau ada yang mungkin nambahin? Mungkin. Eh, Terus, oke, lanjut ya. Itu kan nomor 10 nih. Sekarang lanjut ke nomor 11. Ini tandanya kecil banget sih. Aduh, ini. Aduh, aduh, aduh. Oke, lanjut ya, nomor 11. Lanjut, kita baca soalnya dulu. Ya, setelah Tartabil Sirah, Zatia Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini di soalnya ini mengiranya kita udah baca sirahnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Padahal ya kita cuma hafal kitabnya doang, Kitabul Ain sama yaudah dia tuh roaidnya apa ya udah dia tuh roaidnya madrasah apa cuma tapi di soal ini ngiranya kita udah baca sirah aja Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Terus apa ya yang dibahas mungkin apa ya? Nah, ke ini nomor 11 tapi yang ini yang setelah baris terakhir tuh mu muakoban mungkin muakoban biroika fi mumaizati hadil mu'jam wa uyubihi. Ketemu muakoban biroika fil mumaizati hadil mu'jam wa uyubihi. Apa pendapatmu eh, pada apa ya tentang mumaizat apa keistimewaan lah keistimewaan mu'jamnya Khalid bin Ahmad Al-Farahidi ini. Nah, ini kalau nggak salah nih lihat di sumber lain juga di internet. Nah, Mumaizatul kitabnya itu yang pertama ini ada nomor-nomornya ya. Kalau nomor 11 yu'addu bakurah al-amal mu'jami fil logatil arabiyah. Ini apa ya? Wallahu alam. Pokoknya di di buku ada nggak ya? Mungkin ada yang tahu di buku ada nggak mungkin tentang mumaizat. Kalau nurturing nggak ada sih di buku tuh. Bentar, kita cari lagi. Iya, nggak ada ini kayaknya. Oke, mumaizatnya. Oke, mumaizatul kitab yaitu yu'adul bakurah al-amal mu'jam fil logatil arabiyah. Itu.
Yang kedua, unia bilogatil Arab inayatan kabiratan. Jadi ya uniyatul bilogatil Arab inayatan kabiratan. Yang ketiga, wali al-khalil fihi bil qiyas walau syadidan. Yang keempat, unia bit tafsir wal istisqaq fil mawad allati yu'alijuha. Yang kelima, ihtama bi iradi syawahid ihtimaman syadidan. Itu ya nomor 12. Nomor berapa tadi? Nomor 11. Oke. Ya, dimaklumi, soalnya belum nggak paham banget. Mungkin kalau ingin mendalami tentang mu'jam-mu'jam mungkin di semester selanjutnya atau ya tempat lain juga. Ini nggak ahli ya. Mohon maaf. Oke, lanjut ya ke nomor 12. Nomor 12. Mal farqul baina taklibati sawtiyah wa taklibatil hijaiyah. Nah, udah ya, dibuka nomor 12. Mal farqul baina taklibati sawtiyah wa taklibatil hijaiyah. Nah, ini bisa dilihat di nomor 12 ya. Nah, di di sini yang paling atas taklibatul sautiyah mabada'u fi awalil huruf makhrajah. Nah, kalau taklibatul sautiyah itu dimulai pada huruf-huruf yang keluar makhrajah yang paling dalam itu. Mabada'u fi awalil huruf makhrajah. Sedangkan taklibatul hijaiyah itu mabada'u fi awalil huruf alif ba pokoknya yang alfabet lah. Taklibatul hijaiyah gitu. Nah, ini contohnya ya kalau contoh ini ya yang pokoknya ada yang ada di buku itu kalau Sotia yang tadi yang kok ada terus di taklid dibolak-balikan jadinya yang paling dibolak-balikan dimulai dengan huruf yang paling dalam jadinya akoda, habis itu lanjut lagi jadinya ada kod terus lanjut lagi. Ini bahas sampai nomor berapa? Ini kita nyampe nomor 15 dulu ya. Ini juga nggak terlalu banyak kok. Banyak sih sebenarnya. Dikit lagi. Pokoknya zuhur selesai lah. Malah. Atau sebelum zuhur setengah 12. Atau jam 11 lebih dikit. Nah, taklibati sautiyah itu mabda'u fi awalil huruf makhrajah, taklibatul hijaiyah mabda'u fi awalil huruf alif ba. Kalau hijaiyah contohnya tadi kan kalau sautiyah kan tadi sesuai dengan huruf makhrajah. Jadi ain dulu, qaf, baru dal. Sedangkan kalau hijaiyah itu berarti secara huruf alfabet jadi yang a, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, dal, shin, shin, shot. Itu sesuai dengan hijaiyah. Contohnya kok ada, berarti yang paling duluan secara huruf alfabet itu apa dulu nih? Apakah qaf dulu, apakah ain dulu, qaf dulu, atau dal dulu? Nah, ternyata kalau di huruf alfabet itu dal dulu nih. Kalau secara hijaiyah berarti dal, qaf, ain dulu ya. Ain, iya, dal, ain, baru qaf gitu. Ngerti ya? Itu. Nah, terus selanjutnya masih nomor 12, man raid al madrasah al akhirah atau madrasah hijaiyah. Nah, kalau hijaiyah raidnya itu Ibnu Darid. Siapa? Ibnu Darid itu hijaiyah. Nama mu'jamnya apa nih? Ibnu Darid. Ibnu Darid itu nama mu'jamnya Ibnu Darid itu nama mu'jamnya Jamharatul Lughah. Ya, mungkin aneh lupa nulis nama kitabnya Jamharatul Lughah. Kalau hijaiyah Ibnu Darid Jamharatul Lughah. Nah, itu nomor 12. Nah, selanjutnya nih. Nah, apa masih nomor 12, mal farqu bainahu wa bainal khalal fi abniyati sunnah sanasi wa sulasi wa rubai dakhilal mu'jam. Nah, jadi apa perbedaan antara Ibnu Darid dan Khalil bin Ahmad Al-Farihidi dalam mu'jamnya pada fi'il-fi'il sulasi pada fi'il-fi'il sanai pada fi'il-fi'il yang fi'il 2
atau sulasi atau rubai. Nah, kita nggak nyampe situ ya kalau nggak salah, kita nggak belajar. Jadi mungkin ini lewat aja mungkin nomor 12. Nah, 13. Nah, ini mungkin ada di buku juga, alhamdulillah. Ikhtilafat aro. Jadi ikhtalafatil aro. Jadi perbedaan-perbedaan pandangan haula mu'jam ain dalam mu'jam ain min haitsu tasmiyatihi. Jadi penamaan mu'jam ain ini aja itu tuh berbeda pendapat itu oleh para ulama. Bayangin, cuma nama mu'jamul ain, kitabul ain itu berbeda pendapat oleh para ulama. Nah, di buku mungkin halaman di buku juga ada, mungkin bisa kita tandain halaman 50. Halaman 50 mungkin ya. Tapi ya kalau mau ditanya di buku juga boleh. Tapi kalau mau lihat di sini juga bisa. Itu ikhtalafatil ikhtalafati araul ulama haula nisbati kitabil ain lil Khalil bin Ahmad Farhidi. Faminhum man nafyun nisbatil kitab. Nah, di antara mereka itu ada yang menafikan, mentiadakan nisbat kitab ini semuanya atau sebagiannya aja. Jadi meniadakan nama kitab itu dinisbatkan kepada kitab itu sebagiannya saja atau semuanya alal aqal lil Khalil. Tapi ini pendapatnya yang qalil itu, yang apa? Yang minoritas. Au antakunal bidayah au atsmahu qairuhu wa yarju wal akhlaq wa yarju hadzal ikhtilaf ila zuhurihi mutaakhiran an mautil khalil. Gitu. Jadi kembali lagi perbedaan ini ke apa ya? Kapan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu wafat gitu. Gitu. Nah, yara ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat annal ain laysa lil khalil, mungkin bisa ditandai. Yara ba'dul ulama annal ain laysa lil khalil. Jadi sebagian ulama berpendapat kitab ain ini bukan karangannya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wa innama huwa lil lais. Tetapi kitabul ain ini yang buat itu Al-Lais bin Muzfar, yang buatnya itu Lais bin Al-Muzfar gitu. Tetapi nisbatul lil Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kenapa liunfik sukihi? Anda nggak tahu maksudnya Pak, liunfik sukihi. Menginfakkan apa? Pasarnya kan nggak tahu ya, wallahu alam. Jadi ada pendapat ya anal ain laisa lil Khalil, bukan kitabul ain, bukan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang buat, tetapi apa? Wa in nama huwa lil Lais ibnil Musfar. Yang buat itu ada yang mengatakan Lais bin Musfar. Wa nisbati lil Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kenapa dinisbatkan kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi? Liyunfik sukihi. Apa? Liyunfik sukiannya juga kurang paham. Liyunfik sukihi itu menginfakkan ininya, liyunfik su. Kayaknya gitu. Itu nomor berapa tadi? 13 ya. Itu nomor 13. Oke. Ada yang ditanyakan? Istirahat dulu mungkin kali ya, semenit. Ya, ada yang ditanyakan atau ada yang ditambahin? Kang, halo, Kang. Iya. Coba yang kamu mayazat yang tadi, Kang. Ini. Ya itu. Nah, kalau ini juga belum tahu ya. Ini dilihat dari sumber apa?
dari ya gitulah dari internet. Hmm. Nah, untuk pemahamannya ini juga walau alam juga ya. Belum paham banget gitu. Tapi ini sengaja tulis lah barangkali ada yang paham gitu mungkin. Sebenarnya ini lebih ke apa ya? Ane cari itu bakuroh. Bakuroh tuh artinya permulaan gitu. Oh Jadi gitu. ya mengembalikan apa sih pengembangan bahasa Arab gitu yang mulai luntur gitu. Terus Unia Hmm. juga Unia apa ya? Bersungguh-sungguh atau memperhatikan itu bahasa Arab. Oh, oke. Artinya ya memperhatikan bahasa Arab lah, untuk agar tidak hilang atau agar tidak apa Oh, punah gitu ya, agar tidak punah. gitu sih. Oh, oke, syukron. Kira. Akhir. Oke, berarti tadi ya tambahan dari akhir itu ya nomor yang sebelumnya itu ya sebagai permulaan lah dari mu'jam dalam bahasa Arab. Terus juga sebagai apa tadi eh, supaya nggak punah lah bahasa Arab itu. Makanya dibuatlah maka itulah keistimewaan dari kitabnya Al Al Ain. Al Ain ya, kalau nggak salah. Iya. Oke, ada yang mau nambahin lagi sebelum lanjut ke nomor 14? Mungkin Revaldi mau nambahin mungkin. Revaldi mungkin mau nambahin. Lanjut, Bang. Oh, lanjut. Lanjut ya. 14. Semangat lagi, semangat, semangat. Dua soal lagi. 14, 15. Oke, 14. Kita lihat ke soalnya dulu. Tadi udah ditambah, udah ini ya. Udah clear ya tadi yang 13. Berarti ditandain di halaman 50. Sekarang nomor 14. 14. Nah, ini kasusnya juga sama. Jadi di soal ini itu ngiranya kira nah kita ngiranya bahwa kita tuh udah baca Abi Mansur Al-Azhari, sirahnya Abi Mansur Al-Azhari, yaitu taklibatil kalau nggak salah Sotiyah ya, Sotiyah. Nah, masalahnya kita tuh nggak baca sirahnya, cuma ngapalin nama-nama doang. Terus juga ya kita kan belajar apa ya, huruf bahasa Arabnya aja nih, bukan tentang sejarahnya. Nah, maka dari itu 14 ya aneh langsung ke mana ya? Ini nih yang hmm, aham, keutamaan. Ntar dulu. Pokoknya keutamaan lah. Keutamaan dari eh, keutamaan dari tahdzibul logoh itu nomor 14. Oke, yang pertama mungkin bisa lihat di layar. Ahamu mu'allifati fi majalati mukhtalifah. Nah, keutamaan dalam karyanya ini itu berbeda-beda itu. Jadi cabang lah, banyak banyak adidah. Seperti kalau bahasa, adab, ya adab, fikih, hadis, dan juga hadis. Contohnya dalam Mu'jam Tahdzibul Lughah itu ada tafsir sab'in tiwal. Ada tafsir tujuh surat yang panjang tuh. Tahu kan 7 surat yang panjang? Yang mungkin kalau di ulumul Quran itu mungkin dibahas di ada 7 surat yang panjang itu. Itu dari
Al-Baqarah sampai kalau nggak salah Al-An'am ya kalau nggak salah, atau sampai ya pokoknya kalau nggak salah dari Al-Baqarah sampai Al-An'am. Nah, di Mu'jam Tahdzibul Lughah itu ternyata di dalamnya itu dibahas tafsirnya. Bayangin, bahasa tetapi kamus Mu'jam tapi ada tafsirnya. Tafsir mantap sih. Mungkin kalau kita baca kitabnya langsung, Masya Allah ya. Tafsir Sabatiwal. Terus juga ada juga apa ini? Aduh, tulis. Takrinun tak apa ini ya Allah? Apa ya? Ini siapa ya? Astagfirullah. Maaf, tulisannya terlalu unik ya, guys. Aduh, apa ya? Oh, iya, karena takribu fit tafsir. Nah, jadi selain di dalam Mu'jam ini ada tafsir Sabatiwal, tafsir 7 surat yang panjang itu, Baqarah sampai Al-An'am, terus juga takribu fit tafsir, mendekati ke arah-arah tafsir gitu. Dalam Mu'jam Jamharat Tahdzibul Lughah ini, Mu'jam Tahdzibul Lughah ini mendekati ke tafsir. Terus Gharibul Fikhi, dan juga apa ya, membahas gharib apa kata-kata yang atau lafaz-lafaz yang gharib di dalam dalam fikih itu. Kayak misalnya al-isti'nas, misalnya apa lagi? Al-istisnas itu kan itu mungkin dibahas dalam Mu'jam ini gitu. Itu ya. Itu keutamaan dari Tahdzibul Lughah. Nah, hadafnya apa nih? Tujuan dari pembuatannya ini apa? Itu da'ani ila ma jumiyat fi hadzal kitab min lughatil Arab wa alfaziha. Itu mengajak kita untuk mengumpulkan fi fi hadzal kitab min al-lughah min lughatil Arab wa alfaziha. Itu mengumpulkan kitab mengumpulkan apa lafaz-lafaz fi hadzal kitab dari bahasa Arab dan lafaz-lafaznya itu. Ngerti mungkin? Paham? Dilangnya ya. Mengajak kepada kita untuk mengumpulkan apa-apa yang dalam kitabnya itu min lugatil Arab wal fadhiha. Sepemahaman aneh gitu ya. Itu mengajakkan kita untuk mengumpulkan fi hadzal kitab min lugatil Arab wa al fadhiha itu. Terus kalau nggak salah di buku juga ada. Bentar. Di buku juga ada. Halo, masih melek ya? Bentar. Sebentar, kalau nggak salah di buku. Kalau nggak salah ini dari buku. Nah, ini nih. 84. Coba buka. 84 buka bukunya. Nomor 2. Al-hadfu min ta'lifihi. Paragraf kedua. Oke. Udah dibuka. Man yakra muqaddimah tahdzib. Nah, barang siapa yang membaca muqaddimah tahdzib ini, yaqafu ala ahdafi ta'alifi. Itu pasti akan berhenti pada tujuan-tujuan dari pembuatannya ini. Nah, lanjut aja ke perkataannya. Wa qad da'ani ila ma jumiyat fi hadzal kitab min lughatil Arab wa alfaziha. Itu yang pertama. Yang kedua, istaqsaitu fi tatabbu'i ma hasalat minha. Nah, wallahu alam ini artinya apa? Istaqsaitu fi tatabu'i ma hasalat minha. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ijtihad bisyawahid asy'ariha al-ma'rufah li fusaha syu'ara iha. Nah, yang ketiga, al-istishhad untuk beri sebagai saksi lah bisyawahid asy'ariha al-ma'rufah yang
syair-syair yang terkenal lah, yang dibuat oleh di fusoha, orang yang udah fasih, syu'ara iha, orang yang fasih dan juga orang yang fasih syu'ara iha, apa syair, penyair juga, penyair yang fasih, maksudnya gitu mungkin. Oke, itu nomor 14. Ada yang tanyain? Ada yang nambahin mungkin? Tadi ya nomor 14 itu di halaman 84. 84 di nomor 2 al-hadfu min ta'lifihi, di paragraf kedua juga man yaqra muqaddimah tahdib, pernah sering baca muqaddimah tahdib dan seterusnya sampai syu'ara iha gitu. Kalau di buku gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum ke soal terakhir. Halaman 84 yang ini ketemu nggak? Waduh. Al-hadfu min ta'lifihi. Ada yang ketemu? Nah, itu. Al-hadfu min ta'lifihi, paragraf kedua ya, Pak. Paragraf kedua itu ya mungkin bisa dimulai dari man yaqra muqaddimah tahdzib sampai sampai inilah, sampai al-istishhad bisyawahid asy'ariha al-ma'rufah li fusaha syu'ara'iha gitu. Oke, udah ketemu? Udah ketemu ya semuanya ya? Mungkin bisa ditandain, di stabiloin atau dilipat kertasnya di buku gitu ya. Oke. Lanjut ya nomor 15 terakhir nih. Oke, 15. Waduh. Oh, ya udah selesai. Udah. Ini PDF-nya udah selesai sih, udah habis PDF-nya. Nah, nomor 15 udah dibuka ya. Nomor 15 halaman 200, balik lagi ke soal. Halaman 200 nomor 15. Nah, nomor 15, sawibil khoto. Benarkan yang salah fi mayali. Nah, berarti ini kita harus hafal nih nama-nama ulamanya, ulama mu'jam dan kitab mu'jamnya gitu. Oke, yang pertama ya. Yang pertama alif. Al-Lafa Khalil Al-Lafa Khalil. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu membuat mu'jam namanya Tahdzibul Lughah. Salah atau benar? Salah atau benar? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat mu'jam namanya Tahdzibul Lughah. Benar atau salah? Salah. Nah, berarti tandain alif itu salah. Berarti yang benar adalah Kitabul Ain. Jadi nama kitabnya itu Al-Ain. Nah, kan ditandain, kan ditulis Al-Lafal Khalil Mu'jam harusnya Al-Ain, bukan Tahdzibul Lughah. Nah, lanjut ke ba. Ba Mu'jam. Jamharatul Lughah huwa baqurah ta'lifil mu'jami.
mu'jam jamharatul lughah itu bakurah tadi yang kata akhir sebagai permulaan ta'lifil mu'jami. Apakah benar jamharatul lughah itu sebagai permulaan ta'lif mu'jami? Ternyata ternyata yang tadi kita bahas adalah yang bakurah itu bukan jamharatul lughah, tetapi kitab Al-Ain yang tadi tuh. Berarti yang ba khoto ya, ba khoto. Jamharatul lughah harusnya diganti sama Al-Ain gitu. Bener nggak? Iya benar kalau nggak salah. Iya benar. Jadi mujam mujam harusnya mujamul ain huwa bakurah ta'lif al-mu'jami gitu. Lanjut ke Jim. Ini tamatin dulu ya ininya. Tamatin apa screen-nya. Soalnya udah selesai. Tinggal nomor 15 yang salah benar gitu. Tadi alif salah harusnya harusnya nama mu'jamnya adalah al-ain. Terus B juga salah. Nah, harusnya nama mu'jamnya namanya al-ain juga. Sekarang ke Jim. Nah, ke Jim tason nafarosail maudu'at manal ma'ajim mujannasah. Benar atau salah? Tason nafarosail maudu'at manal ma'ajim mujannasah. Benar nggak, Rumi? Rum? Benar nggak? Tason nafarosail maudu'at manal ma'ajim ma'ajim mujannasah. Rum? Halo? Kedengeran? Kedengeran. Nah, untuk nomor Jim itu ya sama. Belum nemu juga. Lewat ya, Jim. Lanjut ke D. Jadi Jim kita lewat. D. Dal. Nah, bahas an madah kataba. Kita membahas dari kata kataba fi mujam ain tahta hurufil ba. Nih. Nah, tadi mujam ain itu karyanya siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu apa nih? Roid pelopor dari taklibati sautiyah ya. Sautiyah. Yang dimana sautiyah ini berarti yang paling dalam dulu nih. Yang paling dalam. Nah, ini berarti kasus ya, ada kata kataba. Kalau kataba di dalam mujamnya ain, di dalam mujamnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, berarti kita nyari tahta harf alba, benar atau salah? Berarti kita cari huruf ba dulu, benar atau salah? Ternyata setelah mungkin kalau dihafal, ternyata dari K, dari huruf kaf, ta, sama ba, itu yang paling dalam itu kaf dulu nih. Ternyata yang paling dalam kaf dulu, berarti salah nih, dal. Harusnya nabahasu an madah kataba fi mu'jamil ain tahta harfil ba. Itu salah. Harusnya kaf dulu. Kaf, coba ditulis kaf. Nah, lanjut ya, lanjut nih. Tahta hurufil kaf, harusnya berarti ba salah dicoret diganti al kaf. Lanjut, wa fi mu'jam jamharatul lughah tadi. Nah, jamharatul lughah itu sebaliknya, yaitu tentang yang hijaiyah, yang dimana yang sesuai dengan huruf alfabet. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, roja, shin, shin, sod, ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau jamharatul lughah berarti kan secara alfabet. Berarti mana dulu nih? Dari huruf kaf, ta, sama ba, itu mana dulu nih? Yang paling
yang paling awal, yang paling awal di dalam huruf alfabet. Apakah tak dulu, apakah kaf dulu, ataukah ba dulu nih? Kira-kira yang mana teman-teman? Ba, Hah? Ba. ba, Ba ya, berarti ba, jawabannya berarti bukan kaf, berarti jawabannya adalah al ba. Berarti kebalik nih ya. Berarti nomor nomor dal salah. Lanjut ke nomor H. Yatamanna mu'jam al-ain. Nah, mu'jam ain yatamanna. Apa yatamanna? Berharap ya, kalau nggak salah. Ila madrasat taklibatil abjadiyah. Kepada madrasatil taklibatil abjadiyah. Wa mu'jam tahdzibul lughah ila madrasatil qafiyah. Nah, ini ada yang ngerti? Lain bukan yang ke Taglibat Sautiyah ya? Nah itu juga demikiannya gitu. Harusnya bukan abjadiyah nih. Abjadiyah kan berarti kan ab, yang alif, ba, jim, dal, dan seterusnya. Tapi kalau ini, kalau ain, kalau nggak salah, harusnya sautiyah dulu nih. Berarti hak salah nih. Berarti yang benar adalah bukan abjadiyah, tapi sautiyah. Ya, gitu ya. Terus, wa mu'jam tahdzibul lughah. Tahdzibul lughah tadi tuh masuk ke kemana ya tadi tuh ya? Sautiyah atau hijaiyah? Tadi dulu. Iya. Ya, kita sama-sama nyari ya. Tahdzibul lughah, Jamharatul Lughah sama nggak? kita dulu. Kayaknya beda. Tahdzibul Lughah sama Jamharatul Lughah tuh beda. Kalau nggak salah beda. Kalau nggak salah ya. Kita dulu. Tahdzibul Lughah masuk ke ini juga tang. Taglibat Sautiyah di sini ada yang minal ma'ajim allati sarus ala hadihi tariqah yang al-bari Tahdzibul Lughah li Abi Mansur al-Azhari. Oh, Halaman itu ya. 37. Oh iya, berarti tahdzibul lughah adalah jawabannya sautiyah. Sautiyah. Berarti tulis tuh. Berarti bukan kofiyah tapi sautiyah. Sautiyah. Jadi salah ini ya. Ya. Berarti dua-duanya ini ya, berarti al-ain sautiyah. Tahdzibul Kalau Lughah Sautiyah. tahdzibul lughah sautiyah aidon. Nah, gitu. Berarti sok silakan ganti. Oke, terakhir ke wow. Nah, wow itu i'tamada Khalil bin Ahmad Al-Faridi menyandarkan fi jam'il madah pada mengumpulkan madah lugawiyah di mu'jamihi ala musafahatil Arab faqat. Benar nggak nih? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengumpulkan secara musafahatil Arab doang. Ternyata kalau ternyata dulu. Nah, itu itu bisa di nomor 34 ya, yang bawah tuh. Yang nomor 34 ini menurut aneh ya. Itu jadi yang Al-Quran, itu hadis, itu jadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu nggak hanya ngambil dari musyafahatil Arab doang nih, tetapi ngambil juga dari Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga syair wa nasr, yang keempat baru musyafahatil Arab, yang kelima al-akhdu anil mu'allifati. Berarti salah ya? Berarti kurang tepat sih sebenarnya. Kurang Iya, tepat. karena dia nyebutin cuma satu doang. Iya. Oke, berarti sok silakan dilengkapi ya. Berarti ngambilnya dari Quran, hadis, syair wa nasr, terus juga ditambahin sama al-akhdu anil mu'allifat. Tuh. Oke.
Alhamdulillah. Mungkin sampai sini ada yang mau nambahin atau ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, untuk yang tadi datangnya telat mungkin bisa dilihat rekamannya kali ya, mungkin nanti dikasih sama insya Allah sama Fahrudin, insya Allah nanti dikasih. Syukuran ya Fahrudin direkamin. Jadi yang telat bisa bisa belajar juga. Oke, ada yang mau ditambahin? Nanti ini lanjut lagi kapan habis zuhur? Nah, kira-kira mau dilanjutin habis zuhur atau besok? Kalau menurut aneh, kalau aneh pun pada tahulah pasti kalian pada malam tahun baruan di mana itulah terserah sampai pasti ini apa ya, kurang tidur sih menurut aneh, makanya nek cuma nyampe jam 10 sampai zuhur doang. Terus kalau mau lanjut habis zuhur ya tergantung sih, tapi kayaknya enaknya sih tidur siang ya mungkin soalnya, atau mau belajar Lah. ulumul Quran Iya, besok berarti. besok sih insya Allah ya. Jadi ya sekarang istirahat habis zuhur, sok tidur, siang mungkin istirahat, sorenya belajar, malamnya sok mau nongkrong nongkrong nggak mau nongkrong nongkrong, mau belajar belajar, mau apa terserah lah gitu. Udah mungkin dari aneh. Oh ya, tutup dulu kali ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallah. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Mungkin doa-doa mungkin Rumi. Tafadhal, tafadhal bintang. Aduh, gimana nih? Syukran Darsun. Ahlu Darsun. Tafadhol ya. Allahumma ini stauda'tuka ma qara'tuhu wa ma sami'tuhu wa ma katabtuhu farduhu ilayya inda hajati ilahi wa la tansani ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, udah sih dari ini. Lanjut besok malam ya. Insya Allah besok malam. Oke, makasih Bintang. Ya, makasih semua juga ya. Udah Dian, syukron. Din.